Kita bakalan say hi nih ke Kak Haryadinya. Dan untuk menyapanya di pagi hari ini. Selamat pagi Kak Haryadi. Pagi Kak Raya. Oke Kak Haryadi, sebelumnya thank you banget nih Kak udah menyempatkan waktunya. Karena kita mau ngobrol nih Kak Haryadi seputar teknologi yang gak hanya sekedar adu canggih aja. Berarti menurut Kak Haryadi teknologi zaman sekarang itu tuh harus seperti apa sih Kak? Kalau bukan hanya sekedar diadu gitu kecanggihannya Kak Haryadi. Iya, karena ya justru kata gitu ya. Zaman sekarang itu kan justru melebihi apa yang kita kira. Bener. Majunya luar biasa. Nah, nggak semua orang bisa memahami, bisa mengadopsi apapun yang ada sekarang ya. Let's say apapun itu ya, misalnya di bidang kesehatan, AI atau blockchain. Nah, itu tuh kan nggak semua orang biasa bisa melihat atau menggunakannya dengan sudut pandang yang sama. Beda dengan misalnya belasan tahun lalu kalau kita melihat misalnya ada TV terbaru keluar gitu ya. Nah, orang kan ngerti, oh itu buat ditonton gitu. Oke. Nah, sementara kalau zaman sekarang kita melihat misalnya AI saja, orang kan melihatnya dari berbagai sisi. Orang taunya misalnya ChatGPT atau Gemini, padahal ada banyak sekali AI yang lain yang gunanya bukan hanya untuk ngechat gitu atau ditanya gitu ya, atau diminta nulis, diminta bikin gambar, bahkan curhat juga di situ ya. Iya, itu salah satu. Tapi kan banyak kegunaan lain, misalnya kalau kita punya ribuan data, kita masukin ke komputer, suruh kita minta analisa, itu juga AI loh gitu sebenarnya. Oke. Jadi gitu, teknologinya semakin kayak satu teknologi, tapi ternyata dia memang kegunaannya tuh banyak ya Kak ya. Itu yang memang hadir sekarang ini. Berarti kalau dari pengalamannya Kak Haryadi sendiri nih dengan yang sekarang bidang yang Kak Haryadi tekuni, terus juga dengan teknologi, se-relate dan juga mendukung apa sih teknologi untuk karirnya atau mungkin dari bidangnya Kak Haryadi? Ya kalau saya sendiri kan sebenarnya konsultan ya. Jadi memang sudah sejak belasan tahun lalu saya masuk di salah satu kementerian itu di PU. Bukan teknologi yang dibayangkan banyak orang ya. Jadi waktu itu membahas soal rancangan tata ruang, kemudian perumahan gitu ya. Saya itu sesuatu yang tidak terlalu diakrabi oleh masyarakat awam gitu. Tapi bagusnya waktu itu saya masuk di bidangnya komunikasi. Jadi mengkomunikasikan apa yang selama ini tidak dikenal oleh masyarakat, supaya mereka jadi kenal gitu. Nah, mau nggak mau akhirnya saya terbiasa dengan pola seperti itu. Ya sampai sekarang akhirnya jadi penulis gitu. Nah, penulis pun tadi beberapa buku saya belakangan kan soal itu. Ada yang soal psikologi, ada soal kesehatan, ada sejarah, ada filsafat bahkan, dan terakhir saya bikin science fiction membahas soal AI dan blockchain, tapi dikemas dengan cerita yang enak, yang orang biasa pun kalau baca, oh aku bisa terasa nonton film Hollywood nih gitu. Jadi dia menguasai itu bukan dengan paksaan ya, disuruh kuliah AI gitu, bukan. Disajikan sebuah cerita di mana kamu bisa masuk, ini loh prinsipnya AI dan blockchain itu seperti ini, walaupun nggak usah terlalu teknis ya, karena kita kan bicara ke masyarakat awam. Tapi dengan dibikin sebuah cerita, ada dramanya bahkan ya, ada percintaannya di situ. Lengkap ya kayak. Jadi memang tujuannya adalah untuk memperkenalkan, tapi caranya itu nggak yang kayak ini loh nggak kayak gitu ya, tapi lewat sebuah cara yang fun gitu ya Kak. Iya, itu juga. Dulu saya masuk ke kementerian itu kan juga begitu. Menerangkan tata ruang itu ya nggak bisa dengan dikasih sabrak undang-undangannya tuh setebal gitu ya, 1000 halaman. Kita kasih ke masyarakat ya mereka nggak ngerti gitu. Tapi dibuatkan waktu itu, kita buatkan komik dan animasi. Biar paham gitu ya Kak ya, biar mengerti gitu. Zaman itu kan zaman itu kan animasi lagi booming ya, orang lagi pengen nonton animasi yang bagus-bagus, kita bikin animasi. Sekarang semua orang bisa bikin animasi, akhirnya terasa biasa gitu ya. Nah, pendekatannya sekarang kalau AI dan blockchain, kita coba bikin novel yuk gitu, ada romansnya. Oke, berarti selain teknologi yang emang berkembang pesat, kita pun juga harus ikutan gitu ya kayak untuk supaya kita tuh tetap keep update, terus kita juga tetap tidak ketertinggalan gitu ya Kak
Haryadi ya. Nah, ini dari pengalaman Kak Haryadi dari dulu sampai dengan sekarang aku udah cek, ini banyak banget ya Kak pengalamannya, luar biasa, keren banget. Kita kasih dulu tepuk tangan satu stadion ya Kak ya. Oke. Nah, berarti ini Kak Haryadi dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, gimana sih caranya supaya Kak Haryadi itu tetap keep update, tetap juga tahu gitu tentang semua teknologi. Itu caranya Kakak untuk tetap keep update gimana Kak Haryadi? Ya, selain sebagai profesional kan saya juga relawan di Wikipedia ya, saya jadi pengurus. Jadi mau nggak mau gitu ya, kan kita ngurusin jutaan artikel tuh di Wikipedia. Wikipedia yang kita selalu muncul di halaman pertama Google ya Kak ya. Iya. Wow. Yang kita tuh kalau kita ejaan aja kita suka nanya kayak Wikipedia ini bener nggak ya gitu. Oh my god, kita ketemu sama orang yang ngurusin ya teman Pro 2 ya. Nilainya bukan hanya pada saat kita baca ya. Iya. Terlibat di situ. Belajar paling enak tuh kalau kita ikutan nulis gitu ya. Kalau kita coba baca pasti lupanya gampang gitu. Jadi lebih nempel kalau kita juga ikutan ya Kak. Terlibat, betul, terlibat, ikut ngedit. Sambil kita ngedit tuh apa yang kita tulis tuh kita pasti hafal lebih cepat gitu. Nah, itulah nilai dari sebuah kontribusi, kontribusi bersama gitu ya. Saya sendiri kalau ditanya soal AI dan blockchain misalnya, kan novel saya yang terakhir tuh Lost in Brazil itu kan soal AI dan blockchain. Nah, kalau saya ditanya satu persatu detailnya saya nggak akan ingat gitu. Dan saya nggak terlalu menguasai karena saya bukan engineer AI gitu ya, bukan orang ahli IT. Tapi dengan saya terlibat menulisi berbagai artikel, menerjemahkan informasi dari luar gitu. Nah, itu mau nggak mau saya belajar. Nah, dari sana proses belajar paling cepat adalah saat kamu baca sesuatu, jangan cuma diingat, tulis, masukkan ke Wikipedia, kan gratis ini ya. Iya ya, bisa digunain ya Kak ya. Betul. Itu saya tuh gabung pertama kali Wikipedia itu karena saya kesulitan belajar sejarah seni rupa dulu. Oke, terus gimana Kak? Karena saya susah inget gitu orangnya. Saya baca buku banyak. Ya anyway saya akan lupa gitu. Nah, saya masuk ke Wikipedia, semua artikel-artikel di buku-buku itu saya pindahin ke Wikipedia jadi satu, jadi artikel yang bagus gitu ya. Nah, akibatnya tadi sampai-sampai saya dituduh nyontek gitu sama dosennya. Kamu karena kok saking mirip banget ingetnya sama ya. buku, Oh, Bapak harusnya Kakak bilang itu saya yang nulis Pak gitu. Iya. Dia nanya aku bisa mirip Okay. banget nih sama yang di Wikipedia. Dia yang nulis pertama, yang nulis dan jadi begitu saya baca langsung saya tulis gitu ya. Dia jelas spirit gitu. Oke, ini salah satu life hack juga ya Kak buat teman-teman Pro 2 juga yang mungkin ngerasa kayak gampang lupa, terus mungkin kalau misalkan belajar juga susah gitu untuk nempel, adalah bisa dengan abis dibaca ditulis ulang gitu ya Kak. Iya, betul. Oke. Nah, ngomongin nih Kak soal teknologi zaman sekarang nih, berarti kan Kak hari ini sangat up to date banget dengan teknologi, tapi tidak membiarkan diri kebergantungan gitu loh Kak dengan teknologi. Nah, itu caranya gimana sih Kak supaya kita tuh tetap bisa optimal menggunakannya, tapi kita juga nggak ketergantungan gitu loh. Nah, salah satu caranya adalah memahami filosofi dari teknologi itu sendiri. Begini, misalnya kita memandang AI gitu ya. Yuk, jangan hanya dipandang sebagai AI itu tempat kita masukin pertanyaan terus nanti dia keluarin jawaban gitu. Jangan sesimpel itu. Iya. Pahaminya mendasar. Sama juga dengan blockchain gitu ya. Orang ngomong kripto. Wah, kripto itu tempat kita masukin duit. Nanti dia nilainya naik tajam. Nanti balik ke kita. Kaya raya gitu. Kan banyak ya anggapan seperti itu. Iya Kak, banyak banget itu kayaknya. Kalau kamu tidak mau tergantung, justru pahami dengan mendasar bahwa blockchain itu bukan tempat untuk kamu cari duit cepat. Di situ tuh banyak project, ada hal yang seru-seru yang bisa kamu kerjakan bareng dengan yang lain. Ya, ada masuk di sana, fungsi investasinya ada. Jadi kamu bisa baca satu persatu mana project yang bagus dan mana yang enggak. Kalau kamu mau invest silakan, tapi jangan lupa di situ kamu bukan cuma invest, kamu juga bisa terlibat gitu, ikut dalam project-project yang ada di blockchain itu. Juga AI begitu. AI itu bukan cuma buat kamu ngechat, gitu, curhat atau ini bener nggak chat GPT gitu, nggak kayak gitu ya Kak, nggak hanya sekedar itu ya. Nggak sekedar itu, kamu bisa memanfaatkan
AI itu untuk hal lain. Kalau sekarang kan ribut-ribut nih, wah novel dibikinin sama AI gitu ya. Iya. Ya kan nggak sesimpel itu sebenarnya menggunakan AI. Kalau saya menggunakan AI, saya udah punya satu novel nih, udah jadi 250 halaman saya upload. Tolong dong kamu generate seolah-olah simulasikan kalau ada orang benci sama saya baca novel saya, nanti dia akan ngomong apa gitu. Oke. Jadi saya dapat kritik gratisan dari AI. Cuma kalau saya minta ke orang kan dia pasti minta bayar itu. Iya, ada red card ya pasti ya kayak. Iya, minta review gitu. Terus Ya, waktunya juga lama gitu ya. Ya Mbak, ya Kak. Jadi kalau misalkan kita juga menggunakan mungkin teknologi, kita juga bisa menghemat waktu ya Kak di situ. Karena kan ada juga beberapa project atau mungkin project kuliah sekolah yang emang membutuhkan waktu lebih cepat gitu ya. Iya. Ya, dan kita tadi memahami filosofinya, sehingga kita tidak terjebak dengan satu fungsi saja. Nah, itu banyak loh itu ya, gitu. Jadi kalau suatu saat dia berubah gitu atau sama sekali hilang gitu, kita bisa cari yang lain gitu. Atau kita bisa gunakan untuk hal lain. Benar. Itu juga suatu POV baru banget loh Kak buat aku pribadi juga, karena kayak ternyata kita tetap bisa menggunakan dengan optimal dengan cara merubah cara pandang gitu ya Kak terhadap teknologi itu sendiri gitu loh teman pro. Betul, ya sama tadi ya, kayak Wikipedia juga sama, orang kan biasa taunya wah Wikipedia tempat kita nyari jawaban gitu ya. Benar, iya Kak. Itu aku banget lagi. Proyek wiki itu ada banyak, ada Wikipedia, ada wiki kamus kalau kita mau cari arti kata gitu ya, ada wiki spesies gitu untuk kalau kita hobi di biologi, atau kalau kita suka bikin gambar, video, coba masuk ke Wikimedia Kamus, pahami gimana sih cara kerjanya gitu. Nah itu ada macam-macam ternyata. Teman pro 2 kita kayaknya hanya tahu di pucuk gunung es aja, kita belum masuk ya kayak belum diving ke dalam itu ya. Ya, dan itu tugas terberat dari orang yang menguasai teknologi adalah bukan ngasain secanggih apapun gitu, tapi mengkomunikasi. Itu tadi ya premis dasar kita bahwa secanggih apapun teknologi, kalau orang nggak bisa memahami apa sebenarnya teknologi buat apa gitu. Dan akhirnya tadi kayak misalnya wah melihat kripto ya tempat jadi kayak cepet gitu. Iya. Itu masih berarti masih di tahap yang gagal. Kalau kita mau mengkomunikasikan orang yang gagal. Iya, karena tadi kalau kita bicara komunikasi teknologi, orang paling bodoh sekalipun harus bisa ngerti gitu. Ini gunanya buat ini. Itu kalau udah disampaikan yang baik gitu ya Kak ya. Betul. Banyak ya ahli-ahli sekarang gitu, wah kalau ngejelasin dari A sampai Z, yang dengerin bingung gitu. Nggak ngerti gitu justru ya. Semakin dikasih tahu semakin nggak ngerti gitu justru ya. Iya, nah itu tadi ya. Dia sih jadi pintar, orang-orang di sekitarnya tambah pintar nggak? Bener. Itu yang harus dilihat lebih juga dari cara kita komunikasi ya, karena harus dua arah kita jelasinnya, mengerti yang dengar juga mengerti gitu. Oke. Kak Haryadi ini kan pas banget, Kak Hari ini adalah hari penyiaran nasional, dan Kak Haryadi kan juga adalah sama-sama anak komunikasi nih ya Kak ya berarti ya. Nah ada mungkin yang pengen Kak Haryadi sampai ini Kak di hari penyiaran nasional ini yang juga berkaitan dengan teknologi ini, ada nggak yang pengen Kak Haryadi sampaikan mungkin? Ya tadi berhubungan dengan penyiaran nasional ya. Iya Kak. Kalau teman-teman ini saya berapa kali ngobrol gitu ya. Ya pastinya gini, teknologi kan akan semakin canggih gitu ya. Termasuk radio kan, orang maaf ya dulu kan orang bilang wah radio itu kalau udah ada internet hilang gitu. Jadul banget gitu ya kayak. Padahal enggak. Zaman sekarang orang ada loh hobi telegraf. Jangan radio gitu. Telegram aja masih ada yang pakai. Masih ada. Sekarang hobi vintage juga banyak ya Kak ya. Jadi selalu ada gitu. Saya dengan teman-teman pos, maaf ya saya nyebut BUMN lain. Tapi pos sendiri pun kan nggak mati hanya karena wah sekarang udah ada Tiki atau DHL Pas dan segala macam ya. Tapi layanan basic seperti itu tuh yang penting kan kita kreatif gitu ya. Dan menjelaskan ini nggak mati loh. Ini ada cara untuk dia beradaptasi dengan teknologi masa kini. Nah, tadi perlu orang-orang yang bisa mengkomunikasikan teknologi masa sekarang ini apa sih? Nah, kalau dihubungkan dengan penyiaran gitu. Misalkan kayak ada aplikasi gitu kan. Sekarang RRI punya aplikasi juga tahu Kak. Jadi bisa denger di mana aja. Dengar biasanya kalau lagi pengen
dengar siaran dari Papua gitu ya. Iya, benar-benar bisa Kak, bener. Kalau dulu kan kita mesti ke Papua dulu ya kalau mau dengar siaran Mesti naik pesawat dulu soalnya ya kayak kalau dulu ya. Nah, bersyukur sekarang ada internet. Internet itu nggak ngebunuh radio asal kita paham gitu ya. Asal paham. Kalau nggak paham ya memang ya akhirnya radionya gagal beradaptasi. Jadi begitu teman-teman radio mengerti, oh ini nggak mesti kalau ada internet terus orang nggak pakai radio, nggak gitu juga gitu. Tapi radionya beradaptasi. Sekarang ada apps digital namanya Rari Digital, bener ya? Iya bener Kak. Kita takut sok tahu nih. Keren banget, kita kasih tepuk tangan lagi ya teman Pro 2. Hari ini udah keluar 2 tepuk tangan buat Kak Haryadi ya. Oke, wah teman Pro 2, ternyata kita juga selain menggunakan teknologi, kita juga harus punya pemahaman dan juga pastinya bagaimana caranya supaya kita tidak ketergantungan tapi juga tidak ketinggalan teknologi. Luar biasa banget Kak Haryadi, terima kasih banyak Kak di pagi hari ini. Aku pengen ngobrol sejam deh kayaknya sama Kak Haryadi ya, soalnya benar-benar kayak membuka banget pikiran kita semua ya teman Pro 2. Iya, kapan-kapan kita bikin talk show ya. Boleh banget Kak. Ntar calling-calling aja ya kayak ke Pro 2 Bandung ya Kak Haryadi ya. Oke. Terima kasih banyak Kak Haryadi karena keterbatasan waktunya. Aduh teman Pro 2, kita harus tutup di sini. Kak Haryadi, thank you banget. Mudah-mudahan apa yang Kak Haryadi sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru buat teman-teman Pro 2 dan juga bisa membawa kembali kebaikan buat Kak Haryadi dan juga buat teman-teman Pro 2 yang mendengarkan. Terima kasih Kak Haryadi. Selamat aktivitas ya Kak. Selamat pagi Kak Haryadi. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget teman Pro 2 ya. Aku juga jadi terbuka banget pikirannya bahwa ternyata kita tuh nggak apa-apa loh gunain banyak aplikasi atau mungkin teknologi zaman sekarang. Nggak perlu takut ngerasa kayak takut brain rot atau takut ketergantungan. Enggak, kalau tetap kita yang punya kontrolnya tapi dibantu dengan teknologi yang ada saat ini. By the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih tetap di Spada.